Chapter 115. Pertemuan pertama, 1. Aku dengan tenang dan hati-hati mengamati pesta bos terakhir untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang menjadi bos terakhir dan apakah orang itu adalah dia atau dia. Pesta mulai berbicara satu sama lain sambil menunjukkan jari mereka padaku. Dengan hadiah saya bisa mendengar suara mereka. Sahyuk, apa pendapatmu tentang dia? Pria itu memanggil gadis itu, yang masih memelototiku, Sahyuk. Dalam hal ini, nama belakangnya adalah Jin. Jin Sahyuk. Saya tidak bisa menahan nafas. Saya menekan pelipis saya. Bos terakhir memiliki nama yang sama yang saya berikan. Dia. Saya mengangkat jam tangan pintar saya, tetapi tidak ada pesan untuk menjelaskan situasi ini seperti yang saya harapkan. Sementara itu, mereka terus berbicara. Apakah dia benar-benar menatap kita? Memelototiku, Jin Sahyuk bertanya pada pria itu. Tentu saja, mata kita bertemu. Sangat, tapi dia tidak terlihat seperti orang yang kuat. Jin Sahyuk dirancang untuk menjadi bos terakhir yang berkembang. Memiliki potensi yang sama atau mungkin lebih tinggi dari Kim Suho, dia akan tumbuh lebih cepat dari Kim Suho dan menjadi bos terakhir di akhir cerita. Di satu sisi, dia adalah saingan sejati Kim Suho. Meskipun dia sekarang seorang gadis, nasibnya seharusnya tidak berubah. Jika peluru saya dimurnikan dengan daun misteltein, dia adalah musuh yang akan saya bunuh bahkan jika saya harus mengonsumsi semua SP saya. Sahyuk, latihlah kemampuan kebijaksanaanmu. Seseorang dengan penglihatan untuk melihat ke bawah pada kami dari jarak itu dan keberanian untuk menatap Anda tidak mungkin rata. Seperti yang dikatakan pria itu, penglihatanku spesial. Untuk memiliki tingkat penglihatan yang sama dengan saya, statistik persepsi seseorang harus setidaknya 15. Dan lihatlah janggut itu. Dia terlihat kuat juga. Aku menggosok jenggotku. Aku meninggalkannya sendirian karena aku mendapatkan SP hanya dengan berjalan di sekitar Kyuup, tapi sepertinya sudah waktunya bagiku untuk memotongnya. Apakah Anda tidak memberitahu saya untuk menilai buku dari sampulnya? Jin Sahyuk memelototi pria itu. Namun, pria itu hanya tertawa menanggapi. Saya menjadi semakin ingin tahu tentang identitas pria itu. Dalam cerita aslinya, Jin Sahyuk hanya memiliki antek-anteknya di sampingnya. Tidak apa-apa. Dunia ini berbeda. Saya harus berhenti menangis tentang kisah aslinya. Itu karena aku memiliki daya pengamatan yang baik dan kamu tidak. Dengar bocah, berhentilah menatapnya. Apakah Anda mencoba untuk berkelahi? Dia melotot padaku lebih dulu. Faktanya, dia masih memelototiku. Aku yakin dia baru saja tertarik padamu. Kenapa kamu tidak mengedipkan mata padanya? Pamerkan kecantikan Anda. Bagaimana dengan mengedipkan mata kematian? Aku bisa menembakkan sinar kekuatan sihir padanya. Aku tersentak. Jalan gila ini. Untungnya, pria itu bereaksi dengan bijaksana dan menghentikan Jin Sahyuk. Kemudian, dia melambai padaku dan mulai berjalan pergi. Saya menyaksikan mereka pergi ke tempat yang tidak dikenal. Meskipun saya tertangkap basah, saya bisa memastikan identitas gadis itu. Tapi siapa pria itu? Siapa yang bisa berdiri di sampingnya sebagai orang yang sederajat atau bahkan lebih tinggi? Hajin gelombang bisakah Hayang dan aku berenang bersama gelombang? Pada saat itu, suara ceria Evandel terdengar. Aku berbalik. Evandel mengayunkan kakinya di dalam kolam renang dalam ruangan Presidential Suite, sementara Hayang dengan gembira berenang di sekitarnya. Tentu, tapi apakah kamu tahu cara berenang? Tentu saja gelombang. Evandel melompat ke kolam membual. Dia tidak perlu berganti pakaian renang karena pakaiannya terbuat dari kekuatan sihir. Hayang gelombang ayo balapan gelombang. Mendengar Evandel, Hayang berenang ke titik awal. Saya dapat dengan jelas melihat bahwa kucing mistis ini semakin pintar. Sudah siap? Mulai, lalu pergi. Baik, siap. Evandel menyeret kata-katanya dan mengamati postur Hayang. Kemudian tiba-tiba. Mulai. Dia dengan cepat berteriak dan memulai. Terkejut dengan taktik murahannya, Hayang dengan cepat menggerakkan kakinya yang mungil dan mengejarnya. Aku tersenyum hangat ketika melihat mereka. Seperti apa rasanya memiliki anak perempuan? Meskipun tentu saja, saya tidak akan bisa memiliki anak seperti Evandel dengan gen saya. Sabtu pagi. Daripada kembali ke Kyuup, saya pergi ke apartemen baru yang saya beli. Terletak di distrik Soho Seoul, masing-masing kamar apartemen rata-rata sekitar 160 meter persegi. Dengan membeli apartemen ini, saya menyadari bahwa kekuatan finansial saya bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Meskipun saya menjadi multimiliarder melalui pasar saham, membeli apartemen ini menghabiskan setengah dari seluruh tabungan saya. Tentu saja, biaya tanah harus dipertimbangkan. Meskipun menjadi negara adikuasa di dunia ini, Korea adalah negara kecil. Hajin, di mana ini? Ini sangat besar gelombang. Ini rumah baru kita. Kami akan tinggal di sini dari waktu ke waktu. Anda bisa menganggapnya sebagai villa. Petik 2. Aha gelombang. Seperti yang dia suka lakukan di kamar asrama Kyuup, Evandel berlari dan duduk di sofa. Di sisi lain, Hayang berjalan di sekitar ruangan, mencari tempat yang tinggi untuk didaki.
Aku seharusnya membawa burung bulbul gelombang. Evandel bergumam ketika dia berguling-guling di sofa. Untuk lebih jelasnya, burung bulbul mengacu pada semua burung yang diciptakan Evandel. Meskipun mereka semua terlihat berbeda, Evandel memanggil semua burung bulbul, kemungkinan besar karena itulah yang saya sebut mereka. Evandel, mainkan dengan Hayang di sini. Kami memiliki Lego, boneka, konsol permainan video, dan TV di sini, dan ada makanan dan makanan ringan di lemari es. Paman akan keluar sebentar. Petik 2. Tidak. Meong gelombang. Karena saya bermain dengan mereka sepanjang malam kemarin, Evandel dan Hayang dengan senang hati setuju. Saya meninggalkan ruangan dan memakai Agusta. Mendengarkan suara mesinnya yang jernih, saya berlari melalui jalan dan tiba di stasiun portal Seoul pukul 8 malam. Itu 1 jam sebelum waktu yang dijanjikan. Saya memarkir sepeda dan duduk di bangku di dalam ruang tunggu stasiun portal. Seiring waktu berlalu, orang-orang mulai berdatangan. Pertama adalah Oh Han Hyun. Begitu dia melihatku, dia membelalakan matanya, jelas terkejut bahwa aku ada di sini lebih awal. Kamu sudah di sini, Ha Jin Si. Iya. Kim Suho, yang adalah orang berikutnya yang tiba, juga bereaksi dengan cara yang sama. Dia juga menyeret Yi Yong Han, yang sepertinya masih setengah tertidur. Ha Jin, kenapa kau di sini sepagi ini? Petik 2. Tak ada alasan. Saya kira saya hanya menantikannya. Petik 2. Ah, aku mengerti. Kuku, itu lucu. Petik 2. Kim Suho tertawa. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba mengingatnya, dia berbicara kepada Oh Han Hyun. Oh benar, senior Oh Han Hyun, Yo Yonha mengatakan dia akan datang nanti malam. Tampaknya, dia sedang tidak enak badan. Petik 2. Apa? Saya adalah orang pertama yang terkejut. Yo Yonha datang terlambat. Kenapa dia tidak enak badan? Seharusnya tidak ada insiden yang akan membuatnya sakit. Apa kamu tahu kenapa? Rupanya dia dirawat di rumah sakit. Apa? Dirawat di rumah sakit? Petik 2. Kejutan saya berubah menjadi kejutan. Yi Yonghan menjawab sambil menguap. Saya pikir itu gastritis yang disebabkan oleh stres. Anda tahu, dia agak sensitif. Chae Nayun bahkan pergi mengunjunginya kemarin. Petik 2. Berbicara tentang iblis, Chae Nayun baru saja datang ke stasiun. Yo, gelombang. Dengan senyum cerah, Chae Nayun melambaikan tangannya dan berlari ke arah kami. Saya bingung. Chae Nayun bukan tipe orang yang begitu gembira saat temannya sakit. Aku mendengar Yo Yonha sakit. Oh, Yonha, dia baik-baik saja sekarang berkat saya begadang semalaman. Kulitnya juga tidak pucat. Dia menyuruh saya untuk terus maju. Petik 2. Apakah dia? Kalau begitu, dia pasti baru saja makan sesuatu yang buruk. Bagaimanapun, Yo Yonha suka diam-diam makan junk food. Baiklah semuanya, ayo pergi gelombang. Oh Han Hyun tersenyum cerah dan memimpin kami melewati portal. Hanya butuh 10 langkah bagi kami untuk pergi dari Seoul ke Busan. Setelah kami meninggalkan stasiun portal Busan, pemandangan Busan tampak jelas. Busan sepenuhnya layak disebut ibu kota kedua Korea. Langit biru, berbagai toko berjejer di jalanan. Orang-orang dari semua bangsa berbaris di depan mereka, tetapi mereka semua berbicara bahasa Korea. Hari ini, kita akan melakukan tur keliling. Busan penuh dengan toko jalanan, toko pakaian, toko barang lain-lain, toko senjata, toko barang antik, dan lainnya. Ini kampung halaman saya, jadi ikuti saja saya. Petik 2. Oh Han Hyun dengan percaya diri mengambil peran sebagai pemandu, dan kami mengikutinya. Busan, Busan gelombang burung camar Busan gelombang. Chae Nayun bersenandung bahagia dan datang ke sampingku. Hei, apakah kamu pernah ke Busan? Ya, tentu saja. Saya melihat. Oh, lihat, itu pasti jalan pertokoan Busan. Petik 2. Chae Nayun menyenggol lenganku dan menunjuk ke jalan yang dipenuhi pedagang kaki lima. Bersama sebagai sebuah kelompok, kami berjalan masuk. Pakaian, senjata, gulungan, buku. Ada banyak barang yang dipajang. Chae Nayun melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar, lalu menghilang seperti angin. Setelah sekitar 5 menit. Hei, coba ini. Chae Nayun membawa topi dari suatu tempat. Apa ini? Cobalah. Sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, dia meletakkan topi itu di kepalaku, lalu melirik ke arahku dari atas ke bawah. Oh gelombang tidak buruk, apakah Anda ingin saya membelinya untuk Anda? Petik 2. Tidak, aku baik-baik saja. Tapi aku sudah membelinya, jadi tetap pakai saja. Dengan itu, dia menghilang sekali lagi. Saya melihat label harga yang masih ada di topi. Topi seperti apa 350.000 won. Karena diberi hadiah, saya menyimpannya dan terus mencari di sekitar toko. Saya sedang mencari toko barang antik yang tepat, berharap untuk mencetak beberapa barang berharga seperti yang saya lakukan di Clancy Islet. Pada saat itu, Chae Nayun muncul sekali lagi. Kali ini, dengan hotdog di tangan. Hei, makan ini. Di mana kamu? Bahkan sebelum aku sempat berbicara, Chae Nayun memasukkan hotdog ke mulutku. Petik 2. Kenapa kamu tidak makan? Aku akan sakit kalau aku melakukannya. Chae Nayun memandangku makan hotdog dan terkikik seperti anak kecil.
Aku balas menatapnya dalam diam. Dia ceria dan energi. Kecerahan dan kepositifannya membuat saya lelah. Apakah dia seperti ini karena kondisi Cai Jinyon membaik? Atau apakah itu karena dia? Tiba-tiba, perut saya terasa bergejolak. Sebuah pertanyaan mendasar muncul di kepala saya. Apakah saya diizinkan bersahabat dengan Cai Nayun? Seorang kenalan yang tidak nyaman. Bukankah itu hubungan yang ingin saya pertahankan dengan Cai Nayun? Petik 2. Namun, perasaan seseorang tidak mudah dikendalikan. Sekarang, pikiran gelap yang telah tidur di dalam diri saya mulai muncul. Itu tidak masalah selama dia tidak pernah tahu. Hei, coba pakai ini. Ini akan segera menjadi dingin. Petik 2. Setelah menghilang sekali lagi, Cai Nayun muncul kembali dengan syal, lalu meletakkannya di leherku. Dari mana kamu mendapatkan barang-barang ini? Lepaskan. Petik 2. Ah, tapi itu akan segera menjadi dingin. Hai, Kim Hajin, kemana kamu pergi? Saya melarikan diri secepat mungkin. Saya kelelahan. Hari berlalu sementara kami bersenang-senang, dan hari sudah malam. Karena itu musim gugur, matahari terbenam cukup awal, dan kegelapan telah turun. Kursus terakhir hari ini adalah Busan Disneyland Gelombang. Kami berdiri di depan tujuan terakhir kami untuk hari itu, Disneyland. Di dalam Disneyland, penyelundup harus melakukan perdagangan secara diam-diam. Tapi segera, mereka akan masuk ke konflik yang akan berubah menjadi kekacauan. Kim Suho kemudian akan bertemu dengan Jin Sahyuk sambil mencoba menekan kekacauan itu. Ketika kami baru saja akan masuk, Cai Nayun mengangkat tangannya setelah memeriksa jam tangannya. Ah, Yonha bilang dia ada di sini sekarang. Segera setelah itu, sebuah limusin berhenti di depan pintu masuk Disneyland. Pintu terbuka, dan Yo Yonha keluar. Cai Nayun melompat ke arahnya dan bertanya. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Iya. Dengan jawaban singkat, Yo Yonha berjalan melewati Cai Nayun dan Kim Suho, berhenti ketika dia mencapai saya. Petik 2. Yo Yonha menatapku tanpa kehidupan. Tidak seperti dirinya yang biasa, dia tampak lemah dan rapuh. Apakah makanannya meracuni seburuk itu? Apakah masih sakit? Yo Yonha menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Oh Han Hyun angkat bicara. Oh benar, kita akan bepergian berpasangan di dalam Disneyland. Kamu pergi dengan saya. Yo Yonha berbicara sebelum Oh Han Hyun bahkan menjelaskan bagaimana pasangan akan terbentuk. Hah, saya? Apa? Apa yang kamu lakukan, Yonha? Cai Nayun menatapnya dengan aneh, tapi Yo Yonha dengan erat meraih lenganku. Saya juga bertanya-tanya mengapa dia bertindak seperti ini, tetapi karena sepertinya dia memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, saya setuju. Yakin? Persis seperti itu, saya menjadi pasangan dengan Yo Yonha dan memasuki Disneyland. Begitu kami berada di dalam, rasanya seperti berada dalam dongeng. Tetapi bahkan ketika kami berjalan di dunia harapan dan mimpi ini, Yo Yonha diam, mendesah dan mencuri melirikku dari waktu ke waktu. Bingung mengapa dia begitu sedih, saya membawanya ke roller coaster untuk menghiburnya. Seperti yang aku duga, Yo Yonha panik ketika roller coaster naik dan terlihat benar-benar tak bernyawa pada saat perjalanan berakhir. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Petik 2. Jika tidak, kita akan lanjutkan lagi. Tidak, aku baik-baik saja. Jadi mari kita lewati ini dan naik itu. Petik 2. Yo Yonha menunjuk ke kincir raksasa di dekatnya. Aku mengerutkan alisku sedikit. Bukankah itu pasangan yang naik? Mengapa Anda ingin pergi ke sana bersamaku? Petik 2. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan denganmu. Suara Yo Yonha bergetar. Jika kamu mengatakan begitu, tentang apa ini? Petik 2. Yo Yonha tidak menjawab, jadi saya mengikuti keinginannya dan pergi ke kincir ria. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya saya naik Ferris wheel. Di dalam pot Ferris wheel yang bergerak lambat, kami saling menatap diam-diam. Apa itu? Pada akhirnya, saya bertanya karena frustrasi. Oh, apakah ini tentang peluru yang aku minta kamu perbaiki? Apakah itu terlalu sulit? Petik 2. Tidak, saya harus bisa memberikan itu kepada Anda bulan depan. Daun itu bukan daun biasa. Petik 2. Kanan. Ah, jika ada yang tersisa, Anda dapat menggunakannya untuk penelitian Anda. Petik 2. Penelitian. Ya, untuk perusahaan farmasi Anda. Kami sekutu, bukan? Atau mungkin saya hanya seorang investor, haha. Petik 2. Petik 2. Sebagai tanggapan, Yo Yonha mengepalkan giginya dan menundukkan kepalanya dalam diam. Itu dulu. Koong. Gemuruh ledakan terdengar. Saya melihat ke bawah dari jendela pot, lalu melihat kembali ke Yo Yonha. Yang mengejutkan saya, Yo Yonha menatapku dengan tatapan penuh tekad. Dia tampaknya tidak peduli tentang kekacauan yang terjadi di bawah ini. Apa? Petik 2. Ingat apa yang aku katakan? Bahwa aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Petik 2. Ya, silakan. Kamu melihat. Koong. Pada saat itu, kincir raksasa bergetar kuat dan berhenti bekerja. Yo Yonha tidak bereaksi sedikit pun,
tapi aku dengan cepat melihat kembali ke tanah. Di bawah roda Ferris, tempat ledakan terjadi, dua orang saling melotot. Saya memfokuskan pendengaran dan penglihatan saya. Jadi, itu benar-benar kamu. Untuk berpikir Anda bersenang-senang dengan seorang gadis. Haruskah saya mengatakan itu diharapkan dari seorang anak? Jin Sahyuk melirik Kim Suho dan Chae Nayun. Kamu. Kim Suho menatap Jin Sahyuk dengan wajah kaku. Jadi, Anda memang mengenali saya. Nah, Anda akan bodoh untuk tidak melakukannya. Lagi pula, itu hanya kau dan aku. Siapa kamu dan mengapa kamu bertengkar dengan kami? Chae Nayun mengerutkan alisnya dan melangkah maju. Dia mengenakan topi beruang kutub yang pasti dimenangkannya dari sebuah permainan. Tutup mulutmu, brengsek untuk otak. Aku berani mengatakan itu lagi. Chae Nayun adalah seorang gadis yang keras kepala, tapi Jin Sahyuk benar-benar gila. Jin Sahyuk tiba-tiba meringkas kekuatan sihirnya menjadi bola dan melemparkannya ke Chae Nayun. Bola kemudian meledak menjadi kekuatan sihir yang menghantam perut Chae Nayun dalam sekejap mata. Chae Nayun terlempar sejauh 100 meter, menghantam tanah aspal. Itu adalah serangan mendadak yang bahkan Kim Suho tidak bisa bereaksi. Hei, aku pikir kita harus bicara nanti. Situasinya tidak baik, memikirkan bahwa Chae Nayun akan tersingkir dalam satu pukulan. Jin Sahyuk seharusnya menjadi bos terakhir, yang berkembang. Kenapa dia begitu kuat? Saya segera membuka pintu pot dan mencoba melompat ke bawah. Namun, Yo Yonha meraih pergelangan tanganku. Aku melihat kembali tangannya memegang pergelangan tanganku, lalu menatap wajahnya. Saya rasa saya tidak bisa melakukannya nanti. Jika tidak sekarang, saya rasa saya tidak bisa mengatakannya. Petik 2. Yo Yonha tampak seperti akan menangis saat dia berkata dengan suara putus asa. Aku membeku. Apa yang bisa menyebabkan? Sebuah bola lampu menyala di kepalaku. Potongan-potongan teka-teki akhirnya datang bersama. Bagian dari skandal Yo Yonha pasti sudah terjadi. Dalam hal itu, masuk akal mengapa dia menderita gastritis yang disebabkan oleh stres. Petik 2. Maka kamu tidak harus mengatakannya. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya akan membantu Anda. Saya tersenyum cerah dan menepuk kepala Yo Yonha. Lalu, aku melompat turun dari kincir ria.